telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi ini insya Allah kita akan membahas suatu topik yang sebetulnya sudah sangat umum, tetapi kita ingin sedikit memperdalam topik itu, yaitu tentang makna ibadah. Kita semua sudah tahu insya Allah bahwa kita diciptakan Allah tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak diciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kemudian yang perlu kita pahami adalah sebetulnya apa itu ibadah. Nah, kalau jenengan ditanya orang atau meyakinkan diri sendiri, sebetulnya ibadah itu apa? Meskipun istilah ibadah mungkin tiap hari kita ucapkan, tapi jarang yang memahami betul apa itu makna ibadah. Nah, kalau jenengan ditanya ibadah itu apa? Apa jawabannya kira-kira? Ibadah itu mengabdi. Ya, itu betul. Tapi kadang-kadang kata mengabdi itu juga confuse. Karena kita misalnya sebagai pegawai juga mengabdi kepada perusahaan kita. Nah, mengabdi itu sebetulnya apa? Ibadah itu apa sebetulnya? Ini kadang-kadang banyak yang kurang memahami. Nah, sebetulnya kalau kita ingin memahami makna ibadah, itu bisa kita lacak dari asal kata ibadah itu sendiri. Di kata ibadah itu dari akar kata abdun, hamba. Ya, abida atau abada itu menghamba. Jadi ibadah itu apa berarti? Ibadah itu adalah suatu tindakan untuk merealisasi bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Jadi ibadah itu kita ingin menunjukkan kalau kita itu hamba, kita itu budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Nah, ketika kita itu memperbudak diri di hadapan Allah, itulah yang disebut dengan nama ibadah. Makanya seorang hamba ketika ibadah itu kata kuncinya itu adalah ketundukan. Makanya Imam An-Nawawi di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan kata illa liya'buduni, beliau mengatakan tafsirnya adalah izharut tazallul. Jadi ibadah itu adalah izharut tazallul, menampakkan kehinaan, menampakkan diri kalau kita ini hamba, atau mungkin bahasa yang lebih lugas saja bahwa kita ini budak. Menampakkan diri kalau kita itu budak, biar lebih jelas ya. Kalau kita hamba gitu kan kayaknya terlalu halus ya. Menampakkan diri kalau kita itu adalah budak atas Allah sebagai Tuhan kita. Maka kata kunci dari ibadah itu adalah sam'an wa ta'atan. Kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bertanya kenapa, mengapa, tapi apa yang diperintah kita taat. Kenapa? Karena kita budak. Ketika kita disuruh puasa, ya kita puasa.
Kita nggak tanya, ya Allah kenapa harus puasa? Ketika kita disuruh puasa dari subuh sampai maghrib, ya kita jalankan dari subuh sampai maghrib. Kita nggak tanya, kenapa kok nggak dari zuhur sampai isya aja? Ketika kita di sholat subuh, ketika matahari sebelum terbit, ya kita jalankan sebelum terbit. Kita nggak tanya, kenapa kok nggak setelah terbit saja? Nah kita menampakkan diri bahwa kita tuh tunduk, kita pasrah karena kita adalah hamba. Nah penghambaan ini atau perbudakan ini dalam bahasa yang lebih lugas, nah itulah sebetulnya yang dinamakan dengan nama ibadah. Kenapa? Karena memang sebetulnya kita tuh budak. Kita ini budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian ketika kita tuh menampakkan diri, berlaku, bertindak layaknya budak di hadapan Allah, nah itulah yang dinamakan dengan nama ibadah. Makanya kalau ada orang kok dia menyombongkan diri, maka sebetulnya dia telah keluar dari fitrahnya bahwa dia adalah seorang budak. Berarti memang di dalam Islam itu kuncinya itu ketundukan. Ada yang berkata begini, wah Pak Anam, saya ingin jadi orang merdeka. Nah justru agar kita itu jadi orang merdeka, kita itu harus jadi budak. Loh kok bisa? Karena begini sebetulnya, ini perlu dipahami dengan jeli ya. Sebetulnya pada kita ini, kita itu sebetulnya selalu diperbudak sebetulnya. Nah yang memperbudak kita itu memang bisa tiga hal. Yang pertama, kita itu bisa diperbudak oleh orang lain. Terus pokoknya apapun yang diperintahkan, pokoknya kita siap. Terus pokoknya seperti itu. Ada yang orang itu justru diperbudak oleh orang lain. Diperbudak, termasuk orang lain itu makhluk lain gitu. Termasuk ada yang diperbudak oleh jabatan, ada yang diperbudak oleh istri, ada yang diperbudak oleh suami, ada yang diperbudak oleh uang, ada yang diperbudak oleh kendaraan, ada yang diperbudak oleh status sosial. Kita diperbudak oleh pihak lain. Terus yang kedua, ada orang yang diperbudak oleh dirinya sendiri. Jadi, nah inilah yang kadang-kadang orang merasa saya merdeka karena saya berhak menentukan diri sendiri. Sebetulnya dia telah diperbudak oleh dirinya sendiri. Dirinya pengen makan A, dia berusaha mati-matian makan A. Dirinya pengen melakukan A, dia mati-matian ingin melakukan A. Sebetulnya dia telah diperbudak oleh dirinya sendiri. Terus yang ketiga, ada orang yang diperbudak oleh penciptanya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya ketika kita itu diperbudak oleh diri sendiri, maka kita merdeka dari Allah. Ketika kita itu diperbudak oleh Allah, maka kita itu akan merdeka dari perbudakan terhadap sesama dan perbudakan dari diri sendiri. Nah pertanyaannya adalah, kita milih merdeka dari siapa dan milih diperbudak oleh siapa? Itu sebetulnya. Ketika kita itu milih diperbudak oleh Allah, maka sebetulnya kita telah mengumumkan diri bahwa kita itu merdeka dari perbudakan sesama manusia dan perbudakan oleh diri sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa itu saya merdeka, maka sebetulnya dia telah mengumumkan diri bahwa dia telah merdeka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya hakikat yang sebenarnya kita adalah manusia. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin hidup kita tenang, dan kita ingin hidup kita sesuai fitrah, yang mana? Kita diperbudak yang mana? Diperbudak oleh manusia, itu rusak dan merusak.
diperbudak oleh diri sendiri itu rusak dan merusak. Tapi kalau diperbudak oleh Allah, merdeka dari diri sendiri, merdeka dari makhluk yang lain, inilah sebetulnya kemerdekaan yang hakiki. Dia melakukan sesuatu karena hakikat, bukan karena diperbudak oleh makhluk yang lain atau oleh pihak yang lain. Makanya itulah sebetulnya Islam. Makanya saya memperhatikan beberapa bulan terakhir ini, saya sering lihat di YouTube itu tentang orang yang convert to Islam, berpindah ke Islam. Nah, ketika mereka itu mengucapkan syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak peduli dia itu apakah wanita atau bapak-bapak, apakah masih muda atau sudah tua, sehat atau sakit, rata-rata ketika mereka mengucapkan itu menangis, terharu. Kenapa mereka menangis? Mereka terharu karena dia telah menemukan hakikat hidupnya. Dia seakan-akan sedang dilahirkan dan dia merasa bahwa seluruh beban hidup yang selama ini ada di pundaknya itu hilang. Karena dia lepas dari perbudakan sesama makhluk, hanya memperbudakkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebetulnya misi Islam. Itu. Jadi kita tunduk kepada sesuatu yang memang layak untuk ditunduki. Dan itu sesuai dengan fitrah sebetulnya. Seperti saya sering bilang, ini adalah pen, ya kan? Pen ini kalau saya lepas, apa yang terjadi? Jatuh. Nah, kenapa jatuh? Karena dia tunduk kepada siapa? Karena dia tunduk kepada penciptanya. Karena pen ini memperbudakkan diri di hadapan penciptanya, maka dia jatuh. Dan inilah yang membuat kehidupan ini berjalan. Nah, kalau ini saya lepas, dia nggak jatuh, malah dia lari ke atas gitu. Apa yang terjadi? Kiamat dunia ini. Maka justru keharmonisan, kebaikan, itu terjadi apa? Ketika kita itu memperbudak diri di hadapan Allah dan kita merdeka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya ketika kita itu memperbudak diri di hadapan Allah, itulah sebetulnya kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Maka inilah sebetulnya misi Islam, inilah visi Islam, inilah yang dipahami oleh generasi-generasi Islam masa lalu, oleh para sahabat. Sehingga mereka melihat dunia dengan hakikat, melihat manusia dengan persamaan, dengan penuh kasih dan sayang. Dia tidak minder melihat orang lain, tapi juga tidak sombong di hadapan orang lain. Kenapa? Karena dia menganggap sesama makhluk itu adalah sesama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kezaliman, enggak ada penindasan, enggak ada merendahkan orang lain, karena dia menyadari bahwa dia sama dengan yang lain. Maka ketika dulu umat Islam itu membebaskan, umat Islam itu enggak pernah menaklukkan. Penaklukan itu enggak ada dalam kosakata umat Islam. Yang ada itu adalah pembebasan. Kenapa? Ketika umat Islam itu merasa terbebas dari makhluk, karena hanya mengabdikan diri kepada Allah, dia merasa kasihan melihat makhluk-makhluk yang lain masih terbelenggu oleh sesama. Maka kemudian mereka datang kepada dunia untuk membebaskan manusia dari ketundukan kepada sesama makhluk, hanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu di zaman para sahabat, mereka itu dengan gagah berani membebaskan sesama manusia. Mereka datang ke Persia, yang pada waktu itu Persia dipimpin oleh Rustum yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Dia merasa punya segala-galanya, dia merasa punya kekuatan, dia merasa punya pasukan, dia merasa punya sumber daya alam, mereka merasa punya sumber daya segala hal ekonomi, dia punya semuanya. Maka Islam datang.
Nah, ketika Islam datang, dia mencari tahu bagaimana umat Islam itu. Dan ketika dia mendengar cerita tentang umat Islam, akhirnya Rustum ini juga merasa takut juga. Tapi dia nggak begitu yakin. Dia ingin memastikan diri, betul nggak umat Islam itu seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita itu. Maka dia minta kepada Panglima Islam pada waktu itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengirim surat yang intinya, tolong dikirimkan utusan kepadaku, kepada Rustum. Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdiskusi dengan para sahabat, siapa yang nanti akan dikirim. Sebetulnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau ngirim banyak orang. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang namanya Rabi' bin Amir itu berkata, wahai Sa'ad, kita jangan ngirim banyak orang. Karena di tradisi mereka, kalau yang datang itu banyak orang, itu artinya penghormatan. Gak usah banyak orang, nanti yang datang saya saja gitu, sendirian. Nanti kalau kamu dibunuh gimana? Tidak ada masalah. Nah, akhirnya Rabi' bin Amir ini datang sendirian ke tempatnya Rustum, di mana istana itu dibawa ke medan peperangan. Ya. Jadi emas, perak, kursi terbuat dari emas, bantal yang dilapis emas, permadani itu dibawa. Karena dia merasa yang namanya hebat kalau punya itu dan bersama itu. Dia merasa agung ketika bersama itu. Maka kemana-mana dia bawa itu, bawa emas, bawa permata dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian ketika datang, Rubai ini datang seorang diri. Rabi' bin Amir ini datang karena diundang kan. Sampai di situ itu ada hamparan permadani merah. Memang sebetulnya Rustum ini ingin menjatuhkan mentalnya umat Islam dengan diperlihatkan betapa kayanya dia dan dia bisa membayar apapun kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Ketika Rabi' ini datang, dia datang, di situ ada permadani merah. Dia nggak mau turun dari kudanya. Dia masih naik kuda di atas permadani itu. Maka pengawal melarang. Kalau saya nggak boleh masuk, saya pulang. Nah, pengawal tanya kepada Rustum, ini ada orang Islam datang. Oh iya, tapi dia nggak mau turun dari kudanya. Ya sudah, suruh masuk aja gitu. Akhirnya dia naik kuda di atas permadani. Sampai di depan Rustum, dia turun, kemudian diikatlah kuda itu di bantal yang terbuat dari emas. Kemudian Rustum bertanya kepada Rabi' ini, "Wahai Rabi', untuk apa kalian datang ke sini? Kenapa Anda membawa pasukan ke tempat kami?" Apa kata Rabi'? "Allahu ibta'asna, wallahu ja'a bina, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Wahai Rustum, aku datang ke sini karena Allah. Aku datang ke sini untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia kepada beribadah, ketundukan, perbudakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min doikid dunya ila sa'atiha. Kami datang untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menjadi luasnya dunia. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Dari penindasan agama-agama kepada keadilan Islam. Dia udah ngewel ya. Yang niatnya datang itu ingin menjatuhkan mental, akhirnya dia itu jatuh mentalnya. Sudah kalau begitu, saya sudah tahu kenapa Anda datang, Anda pulang. Maka sebetulnya Rustum berkata kepada para tentaranya, kekalahan kita sudah di depan mata. Karena yang kita hadapi ini bukan manusia. Yang kita hadapi bukan manusia.
kekalahan sudah di depan mata. Udah, akhirnya dia udah merasa kalah. Ya, tapi bagaimanapun juga Rustum seorang yang hebat juga ya. Dia seorang jenderal yang hebat. Ya dia nggak mau kalah dengan ngalah begitu saja ya. Dia pengen kalah di medan pertempuran. Ya, akhirnya terjadilah pertempuran dan memang kalah akhirnya. Gitu. Inilah sebetulnya Islam di situ. Jadi membebaskan manusia dari perbudakan sesama makhluk, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh jabatan, diperbudak oleh keinginan, bahkan diperbudak oleh diri sendiri. Karena kadang-kadang diri kita itu memperbudak diri sendiri kadang-kadang. Ya yang seperti saya ceritakan kemarin ya. Kita diperbudak oleh lidah kita. Kita nggak mau makan kecuali yang itu. Kita diperbudak oleh baju kita. Kita nggak mau pakai kalau nggak itu. Kita diperbudak oleh kendaraan kita. Kita nggak mau pakai kalau nggak itu. Kita diperbudak oleh tas kita. Kita nggak mau pakai kalau nggak merek itu. Itu memperbudak kita. Maka gimana caranya agar kita itu lepas dari perbudakan? Dari sesama makhluk. Berarti kita harus melepas itu hanya diperbudak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dinamakan dengan nama ibadah. Jadi memang cara untuk melepas perbudakan itu adalah mengganti satu perbudakan dengan perbudakan yang lain. Gimana caranya untuk sehat? Meninggalkan satu makanan menuju makanan yang lain. Bagaimana agar kita bahagia? Kita meninggalkan satu kondisi menuju kondisi yang lain. Jadi begitu. Mungkin ada yang masih belum jelas. Pak, saya masih belum paham. Kenapa kita bisa merdeka ketika kita memproklamirkan diri jadi budak gitu? Bukankah perbudakan itu bertentangan dengan kemerdekaan gitu? Ya ini yang penting untuk kita pahami dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saya misalkan seperti ini. Jadi misalnya jenengan pakai baju. Kemudian jenengan lagi makan apa terserah. Misalnya makan saus atau ada kecap atau apa. Kemudian baju jenengan ketumpahan kecap atau ketumpahan saus, maka bajunya kotor. Bagaimana cara membersihkan? Ditumbahi yang lain? Ditumbahi kecap? Ya tambah kotor. Ditumbahi saus? Tambah kotor. Ditumbahi apa lagi? Apa lagi? Pokoknya kalau ditumpahkan sesuatu tambah kotor. Ya enggak? Apapun yang kita tumpahkan tambah kotor. Pertanyaannya adalah, terus begitu bagaimana caranya membersihkan? Gimana caranya membersihkan? Caranya membersihkan ditumpahi sesuatu justru. Apa sesuatu itu? Ditumpahi sesuatu yang membersihkan. Apa itu? Air. Jadi justru kalau kita tuh kotor karena ketumpahan sesuatu, caranya membersihkan ditumpahi sesuatu. Tapi yang membersihkan, apa itu? Ya air itu. Itu caranya. Wah ini ditumpahi kecap kotor, ditumpahi ini kotor. Udah kalau gitu biar bersih, jangan ditumpahi apapun. Ya malah nggak bisa bersih. Justru untuk bersih ditumbahi sesuatu yang lain. Tapi yang membersihkan apa itu? Itu air itu. Maka cara untuk kita lepas dari perbudakan gimana? Ya dengan perbudakan. Tapi dengan perbudakan yang lain, yang secara hakiki bisa membebaskan kita. Itu apa? Itu perbudakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya merdeka yang sebenarnya, bebas yang sebenarnya, bahagia yang sebenarnya itu adalah ketika kita itu hanya tunduk memperbudak diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya ibadah itu seperti itu. Makanya ibadah itu ketundukan kepada Allah. Kita memperbudak diri di hadapan Allah. Gitu, oke. Nurut, taat. Dalam hal apa? Dalam segala hal.
Misalnya kayak begini, ya. Ada seorang, ya kita nggak budak lah, tapi pegawai aja lah. Ada pegawai. Misalnya bosnya bilang, Mas, tolong kotak itu atau benda itu diambil ya. Apa yang mesti dilakukan oleh orang itu? Ya diambil harusnya. Ya enggak? Nah kalau dia bilang begini, loh Pak, untuk apa itu diambil? Gimana kira-kira? Atau kita bilang begini, Pak, Mbok jangan yang itu, yang lain saja gitu. Kira-kira gimana? Marah dia. Marah dia. Maka yang namanya budak, yang namanya ketundukan dalam hal apa? Dalam segala hal. Segala hal tunduk kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama qalal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Jadi orang yang betul-betul beriman, dia itu ketika diperintah oleh Allah, diseru oleh Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah kalau lawannya itu orang kafir ya, dia mengatakan sami'na wa asaina. Nah kalau kita, nah kadang-kadang di antara kita itu sami'na wa fakarna. Ya Allah, saya tak mikir dulu ya. Ono manfaatnya orang melakukan itu gitu. Jadi kita ketika beramal cari manfaatnya dulu. Disuruh Allah laksanakan ini, cari manfaatnya, yang lain enggak bisa. Yang namanya ketundukan itu enggak perlu tanya manfaatnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau disuruh oleh Allah untuk khitan, ya khitan. Enggak tanya, ya Allah, apa manfaat khitan? Saya harus khitan. Enggak. Ketika disuruh oleh Allah, wa Ibrahim, sembelih anakmu. Beliau menyembelih. Berat? Ya berat. Karena kadang-kadang menjalankan perintah, menjalankan ketundukan, dia harus kadang-kadang memang ada hati nurani yang enggak pas kadang-kadang, sekilas. Berat sebagai manusia. Tapi beliau sebagai makhluk ya sami'na wa ata'na. Nah, pemahaman sami'na wa ata'na inilah yang sebetulnya wajib kita tanamkan. Dan kita wajib ya, dan ini memang sebuah petualangan ya, sebuah journey ya. Jadi meskipun kita nggak tahu manfaatnya, tapi kita yakin bahwa pasti ada manfaatnya meskipun kita nggak tahu. Sebagaimana kita kepada orang tua kita, ketika orang tua kita nyuruh kita terhadap melakukan sesuatu, kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya, belum tahu apa maknanya. Tapi kita tunduk, kita laksanakan aja sambil di hati kita yakin pasti ada manfaatnya. Apa itu? Ya mungkin dalam perjalanan kita baru menemukan makna itu, baru menemukan manfaat itu. Inilah yang penting untuk difahami itu. Karena kadang-kadang kita tuh kebalik-balik kita ini ya. Jadi ketika kita diperintah Allah menjalankan syariah, kita tanya manfaatnya apa gitu. Makanya sampai kaedah aja kadang-kadang kita balik. Dalam Islam kan jelas kaedahnya itu. Haitsuma yakunus syar'u takunul maslahah. Di mana ada syariah, di situ ada kemaslahatan. Itu kan kaedah yang digali oleh para ulama, yang kemudian sering dinamakan dengan nama al-ahdaful ulya, atau juga kadang-kadang disebut dengan nama maqasidus syariah. Tapi orang sekarang dibalik. Haitsuma takunul maslahatu yakunus syar'u. Di mana ada kemaslahatan, disitulah ada syariah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya yang bekerja itu nafsunya. Jadi ketika nafsunya mengatakan di situ ada manfaat, dia baru mau melakukan. Padahal harusnya dibalik. Di mana Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita, disitulah ada kemanfaatan. Apa manfaatnya? Kadang-kadang kita belum tahu. Kita baru tahu setelah kita menjalani. Tapi justru ketika kita itu melakukan sesuatu karena kita nggak tahu alasannya, itulah sebetulnya penghambaan yang sepenuhnya. Kalau kita melakukan sesuatu karena tahu manfaatnya, bisa jadi kita tuh melakukan sesuatu karena mengejar
manfaat itu gitu kadang-kadang gitu. Nah inilah sebetulnya puasa. Puasa ini betul-betul mengajarkan kita. Maka puasanya ada asyam, asyam. Ini adalah bagian dari ibadah. Karena memang ibadah itu nanti kalau kita pilih ada dua, ada ibadah makhdhah, ya ibadah yang memang secara fisikal itu ibadah. Seperti apa? Seperti sholat. Jadi kepala kita ini adalah tempat yang menurut kita kan tempat kehormatan ya. Ilmu pengetahuan kita simpan di situ. Nama besar kita simpan di situ. Pokoknya segala kebesaran, segala keagungan kita tempatkan di situ. Tapi begitu kita sholat, maka kepala kita tempatkan di tempat kepala kita. Kita tundukkan diri kita bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta kita. Allah lah yang memberi hidup kepada kita dan Allah pula yang akan memberikan kematian kepada kita. Baik kita siap atau tidak. Jadi inilah sebetulnya kunci dari kemerdekaan yang hakiki, yaitu dengan cara kita tuh beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah tadi itu dari kata ibad, dari kata abdu, hamba. Jadi kita itu menghamba, kita itu menyatakan diri kalau kita itu budak dan kita melakukan diri sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal, apakah kalau kita itu memperbudak diri kepada Allah berarti kita nggak boleh taat kepada yang lain? Oh tidak. Justru kita itu taat kepada selain Allah ketika disuruh Allah untuk taat. Paham ya? Misalnya Allah menyuruh kita untuk taat kepada orang tua, ya kita taat kepada orang tua. Tapi ketaatan kita kepada orang tua itu adalah hakikatnya ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita untuk taat kepada guru, ya kita taat kepada guru. Bukan karena guru itu, tapi karena kita menjalankan perintah Allah. Ketika istri taat kepada suami, itu adalah manifestasi dari ketundukan kepada Allah. Ketika rakyat tunduk taat kepada pemimpin, itu adalah manifestasi dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Tapi dengan catatan selama orang tua kita, selama suami kita, selama pemimpin kita tidak menyuruh sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tuh nggak mau taat kepada orang tua kita, saya nggak mau taat kepada bapak saya. Kenapa? Karena saya hanya taat kepada Allah. Itu malah ngaco ya. Justru nggak taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita untuk taat kepada orang tua. Misalnya begini, ini saya bos nih. Kemudian saya punya katakan aja pegawai. Nah pegawai disuruh oleh anak saya, anak yang saya cintai. Kemudian anak saya bilang, Pak, Mbak tolong itu diambilin. Apa kata orang itu? Saya nggak mau mas, saya hanya mau taat kepada bapakmu misalnya. Kira-kira gimana? Ya tak pecat ya gitu. Gitu kira-kira. Jadi taat kepada Allah, maka taat kepada makhluk itu adalah bagian dari manifestasi taat kepada Allah. Ketika Allah menyuruh untuk itu, tapi dengan catatan selama mereka tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nyuruh yang maksiat gimana? Ya mohon maaf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Hatta atau meskipun itu orang tua kita. Meskipun itu pemimpin kita. Meskipun dia itu suami kita. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, enggak ada ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kita masih ada waktu sedikit nggih, monggo. Monggo. Izin mungkin ada 3 pertanyaan Ustaz. Oke, monggo ketiganya enggak apa-apa. Tidak harus saya jawab semua kan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pagi ini sangat menarik, sangat mendasar.
Ada kan kata kita ini budak, budaknya Allah, bukan budak nafsu. Saya ingin bertanya, Ustadz, sesuai dengan bidang penjenengan ini yaitu fisika. Saya membaca buku dengan judul Kuantum Ikhlas, ditulis oleh R.B. Sentanu. Kajiannya berdasarkan pendekatan kearifan lokal tapi komprehensif. Dikatakan di situ bahwa semakin dalam, semakin halus, semakin lembut, semakin hebat, semakin dahsyat. Itu ada pernyataan. Mohon nanti diberikan pencerahan. Selanjutnya bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Setelah takwa, maka kita harus ikhlas meninggalkan dunia yang fana ini, yang rusak. Dan kita harus mudik. Latihannya mudik dohir nanti sebentar lagi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mudik batin, spiritual, religius, itu pulang ke kampung halaman kita, ya akhirat, surganya Allah tuh. Itu cita-cita yang luhur tuh. Lalu saya tertarik disertasi Profesor Dr. Syah Cipto Raharjo almarhum, gurunya Prof. Teki, Begawan Hukum Undip, Pendekar Hukum Undip. Di akhir disertasinya ada kata mutiara yang indah, yang menarik hati. Sejatine ora ana apa-apa kang ana iku dudu. Ini wilayahnya tasawuf. Pada hakikatnya tidak ada apa-apa, yang ada itu bukan. Pada hakikatnya tidak ada apa-apa, yang ada bukan. Yang ada itu tiada, yang tiada itu ada, dan yang tidak ada itu ada. Pada hakikatnya tidak apa, yang ada itu bukan. Mohon dijelaskan, diberi pencerahan, Ustadz. Hatur nuhun, syukriya, arigato, matur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, dalam fakta yang kita pahami ya, dalam kehidupan itu seringkali pemerintah juga dalam hal ini bersama DPR dan lain sebagainya, apakah itu di jajaran legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu membuat kebijakan ataupun juga keputusan yang kalau kita nilai dari sisi akidah itu bertentangan akidah kita. Tidak sedikit kebijakan-kebijakan semacam itu. Kalau perintah Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amrikum, yang tadi sudah disinggung oleh. Lalu proses ketundukan itu misalnya kita balik dengan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, dengan akidah Islam dan seterusnya, apakah itu salah? Pertama. Kemudian yang kedua, dengan cara apa kita melakukan perlawanan? Saya prinsip hidup yang dalam bahasa Inggris itu life oppress or rise up against. Jadi hidup tertindas atau bangkit melawan. Ini sudah kita buktikan ketika kita misalnya melawan penjajah ketika itu, apakah dengan Belanda, dengan Jepang, dengan Inggris. Prinsip itu kita pakai. Sekarang di alam, dengan cara apa? Kita melakukan perlawanan yang itu juga tidak menyalahi syariat yang ditentukan oleh Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, pagi ini ada pesan yang sangat mendalam itu, yang terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah perbudakan. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh panjenengan bahwa perbudakan itu saya simpulkan tadi kan berupa ini ya, artinya kenikmatan dunia, baik harta gitu ya, kemudian tahta gitu ya, bisa juga wanita begitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini ya, artinya bisa enggak bentuk perbudakan itu adalah perbudakan yang berupa tindakan-tindakan kebaikan gitu ya, kebaikan di mana ada seseorang yang melakukan melakukan sesuatu untuk kepentingan sebetulnya pribadinya, tapi dia dengan cara menjual agama gitu, atau melakukan sesuatu kebaikan tetapi tujuannya salah arah gitu. Nah itu bisakah masuk di dalam perbudakan tersebut gitu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustadz, mungkin ini ada kaitannya dengan yang Ustadz sampaikan. Pada kegiatan Ramadan ini kan Allah begitu memberikan ini ya, menggelar satu kebaikan di mana dihadiahkan berlipat-lipat ganda kebaikan yang kita lakukan. Nah ini terutama untuk ibu-ibu gitu ya, ataupun bisa terjadi pada bapak-bapak bahwa di Ramadan ada kegiatan yang sifatnya personal, kegiatan yang sifatnya adalah melayani atau sosial ya. Di rumah itu kan juga digelar banyak kebaikan ya, artinya melayani suami, melayani anak-anak di kegiatan Ramadan, kemudian bisa ndaru secara pribadi, target-target pribadi mengkatamkan Quran bisa tercapai. Nah di kegiatan sosial ini juga perlu dibantu, artinya harus melayani jamaah, membagikan takjil ya, kemudian melayanilah semua kegiatan yang ada di masjid. Nah ini mohon pencerahan supaya kita tidak ragu-ragu ya, karena otomatis kalau kita kemudian berkecimpung di tadi kegiatan sosial, itu target-target pribadi kita itu akan terbengkelai. Nah ini bagaimana Ustadz, mohon pencerahannya supaya kita itu mantep untuk kegiatan yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah tanpa ditumpangi di kebudakan, karena kadang niatnya jadi ragu-ragu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih? Ini pertanyaannya 3, tapi pertanyaannya ada sub pertanyaan sehingga cukup banyak nggih, dan waktu kita insya Allah hanya 5 menit, jadi mungkin kita hanya bahas pokok-pokoknya, nanti detailnya mungkin di lain kesempatan. Okay. Yang pertama tentang kuantum ikhlas. Nah, ini menarik istilah kuantum ini ya. Kuantum itu sebetulnya istilah dalam fisika. Ikhlas itu istilah dalam Al-Quran ya. Nah, kuantum ini istilah dalam fisika modern. Jadi dulu itu kalau fisika itu ada fisika klasik, ada fisika modern. Nah, fisika modern ditandai dengan kuantum itu. Kuantum itu maksudnya apa? Kuantum itu maksudnya itu terkuantifikasi. Mungkin agak susah dipahami, tapi sedikit saya jelasin. Jadi kalau motor bergerak, itu bisa bergerak dengan kecepatan berapapun. Itu kalau dalam bahasa fisika dia continue, dia bisa bergerak dengan kecepatan berapapun. Motor itu bisa punya energi berapapun, berarti dia continue. Tapi di dunia subatomik, di dunia atom atau subatomik, yang namanya partikel kayak elektron, proton, dia itu enggak bisa punya energi berapapun. Dia itu punya energi paling kecil, kemudian dia meningkat hanya pada jumlah energi tertentu. Itu yang disebut dengan nama kuantifikasi, ya, kuantum. Jadi ada lompatan di situ. Ya, istilah kuantum ini kemudian dipakai oleh banyak hal ya. Ada, makanya karena ini kan kayak gambaran hal yang modern gitu ya, akan dipakai di banyak hal, termasuk dipakai
ada banyak hal yang mereknya kuantum, ya, termasuk ada tempat tidur yang mereknya kuantum, ya, termasuk ada ikhlas yang dikasih dengan kuantum. Ya, ini untuk menjelaskan bahwa kuantum ini itu enggak, ikhlas ini bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang modern, yang baru di situ. Dan betul, jadi memang kayak ikhlas sendiri. Ikhlas itu apa? Ya ikhlas itu ya tadi itu, ketika kita itu melakukan sesuatu dengan kesadaran bahwa kita itu makhluk, Allah adalah khalik kita, pencipta kita, itulah ikhlas. Dan orang yang memahami itu, akhirnya dia memahami hakikat dunia. Dan betul, akhirnya orang yang seperti itu memahami betul bahwa kita di dunia ini ya sebetulnya itu seperti kata Rasul, kun fid dunya ka'annaka abiru sabilin. Jadi kita di dunia ini sebenarnya itu kalau orang Jawa bilang sak dermo mampir ngumbe. Kalau kata Rasul, kita itu dalam perjalanan, sekedar seperti orang yang di jalan. Yang di jalan itu kita melihat macam-macam. Ada sesuatu yang menyenangkan, ada pohon yang indah yang kita lihat. Tapi mungkin ada sesuatu yang enggak menyenangkan, mungkin ada kecelakaan, ada pohon yang tumbang dan lain sebagainya. Tapi semua itu hanya sekedar jadi hiasan dan kita tinggalkan. Nah, kalau kita dalam perjalanan ada sesuatu kita mandek, saking senengnya nggak jalan-jalan, ya nggak nyampe tujuan. Atau sebaliknya di jalan ada kecelakaan, langsung kita berhenti, kita ikut meratapi, nggak jalan-jalan, ya nggak nyampe juga. Jadi memang dunia itu ya isinya ada yang menyenangkan, ada yang tidak, tapi semua itu hanya hiasan. Seperti kita kalau perjalanan itu loh, ya kita melihat ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kita senang, ada yang kita nggak senang, tapi kan itu berlalu begitu saja, karena kita punya tujuan. Nah itulah kalau hidup punya tujuan, kalau enggak ya kita diombang-ambing oleh apa yang kita lihat itu. Makanya betul, memang dunia itu sebetulnya enggak apa-apa. Tetapi kita itu bisa memahami bahwa dunia itu enggak ada apa-apa setelah kita tuh memang betul-betul merenung dengan cukup mendalam. Seperti sebetulnya kita itu enggak ngerti apa-apa sebetulnya. Nah kapan kita enggak ngerti apa-apa? Kalau kita itu sudah berada dalam capaian tertentu justru. Ya, misalnya makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, orang itu akan sampai pada hakikat ilmu. Kapan? Ketika dia menyadari dengan kesadaran yang sepenuhnya bahwa saya nggak tahu apa-apa. Itulah capaian tertinggi dari ilmunya seseorang. Ketika dia sudah menyadari betul bahwa dia itu tidak tahu apa-apa. Kok bisa ya? Nah ini saya jelaskan sedikit okay, untuk memberi gambaran. Saya dulu waktu SMA, saya tuh belajar buku fisika itu sendiri. Membaca sendiri. Alhamdulillah saya diberikan sedikit pemahaman. Dan saya merasa sangat paham fisika. Akhirnya saya kuliah. Ketika saya kuliah, ternyata buku SMA yang saya baca itu hanya satu bab dari bukunya kuliah. Ketika saya itu kuliah S2, ternyata yang saya pelajari di S1 itu hanya satu bab dari bukunya S2. Ketika saya sekolah S3, oleh profesor saya tidak boleh pakai buku lagi. Loh kenapa? Karena buku itu ilmu yang udah kuno gitu. Berarti Anda kalau ingin tahu ilmu yang baru carilah di jurnal. Dan ternyata tiap hari itu ada jutaan jurnal yang diproduksi oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Jadi yang awalnya saya merasa ngerti fisika 90% atau 95%. Begitu saya S2 ternyata saya hanya tahu 50%. Begitu saya S3, ternyata saya hanya tahu mungkin tidak sampai 5%. Lebih banyak yang saya nggak tahu. Begitu saya semakin masuk, semakin saya nggak tahu, semakin spesifik saya, tapi semakin saya nggak tahu apa di luar sana. Akhirnya tinggal 1% ilmu saya, yang 99% saya nggak tahu. Begitu saya masuk lagi ke dalam, saya hanya tahu 0,1%, yang 99,9% saya nggak tahu.
Begitu saya masuk lagi, pengetahuan saya tinggal 0,001%. Yang 99,999% semakin nggak tahu. Hilang kita, mengalami delusi sebetulnya. Mengalami delusi. Jadi seperti saya punya tinta, warnanya hitam. Kalau saya jatuhkan, hitam sekali. Begitu kita ngambil ember, kita jatuhkan, hitamnya memudar. Kalau kita masuk ke kulah, kita jatuhkan, hampir nggak kelihatan lagi. Kalau kita ke lautan, kita jatuhi tinta itu, apa yang terjadi? Ada nggak tintanya? Ada sebetulnya. Tintanya di mana? Ada di lautan itu. Kelihatan nggak? Nggak ada. Delusi dia, hilang dia. Makanya ketika kita tuh belajar, terus belajar, kita hilang dalam lautan ilmunya Allah dan kita merasa inilah a'lam. Kita nggak tahu apa-apa sebetulnya. Gitu. Kira-kira begitu. Okay. Kemudian berikutnya tentang Prof Teki tadi itu. Jadi betul. Jadi ketaatan kita kepada siapapun ketika Allah menyuruh kita untuk taat itu ada batasannya. Ketaatan kepada Allah. Makanya ayatnya kan jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Jadi di depan kata Allah ada kata atiu. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah itu mutlak. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul juga mutlak karena ada kata atiu. Belakangnya wa ulil amri minkum. Enggak ada kata atiu wa atiu ulil amri, itu enggak begitu, tapi wa ulil amri minkum. Enggak ada kata atiu di situ. Apa maknanya? Maknanya adalah ketaatan kepada ulil amri itu ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah ketika ulil amri taat kepada Allah dan Rasul. Makanya kalau ulil amri pengen ditaati, ya berarti dia harus taat kepada Allah dan Rasul. Kalau ulil amri nggak taat kepada Allah dan Rasul, maka nggak ada ketaatan kepadanya. Begitu sebetulnya, gitu. Nah terus kalau ulil amri nggak taat gimana? Kalau ulil amri nggak taat, ya wajib kita nasihati. Inilah inti dari agama, ad-dinu an-nasihah. Agama itu menyuruh kita untuk memberi nasihat dengan cara yang baik, bukan karena kita lebih baik dari dia, tapi kita memberi nasihat yang tulus karena kita sesama hamba dan kita ini berlayar di lautan, di kapal yang sama untuk keselamatan bersama. Makanya kalau kita itu nasihati dengan model ketus, mungkin dia marah ya. Tapi kalau kita nasihati dengan ketulusan untuk kebaikan bersama, insya Allah nasihat itu akan masuk ya. Gitu. Nah kalau dinasihati gak bisa gimana? Ini hanya ada dalam Islam. Bahkan dalam Islam kita itu boleh memerangi pemerintahan Islam. Karena ketika apa? Ketika mereka udah gak mau taat kepada Allah sampai pada level tertentu. Sampai sahabat Nabi itu pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau ada pemimpin yang nggak taat gimana? Kamu nasihati. Kalau nggak dinasihati nggak bisa, dan bahkan dia itu menyesatkan orang, terus gimana? Dia bertanya, afala nunafidhum bisaif. Apakah perlu kita perangi dengan pedang, wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? La ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama dia masih sholat. Tapi ketika dia udah nggak sholat, ketika dia sudah nggak menerapkan Islam, bahkan dia menganggap dirinya kuasa dibanding Allah, saat itulah kita tuh boleh mengangkat senjata. Hanya ada dalam Islam. Bahkan kita tuh boleh mengangkat senjata di hadapan pemimpin ketika dia sudah tidak bisa diluruskan dengan nasihat. Ini hanya ada dalam Islam. Nggak ada di sistem pemerintahan yang seperti itu gitu ya. Tapi itu pilihan akhir setelah semua tahap itu dilalui. Nah makanya kadang-kadang kita tuh nggak sabar, tahap-tahap belum dilalui tapi sudah ngambil yang terakhir. Itu yang jadi problem. Okay. Nah kemudian yang ketiga, mungkin singkat, okay. Adakah orang yang diperdaya oleh amal? Ada. Jadi gangguan setan itu bukan hanya berupa wanita, bukan hanya berupa jabatan, bukan hanya berupa gelar sosial, tapi setan itu bisa menjelma dalam bentuk amal. Akhirnya apa? Akhirnya kita menganggap
bahwa amal kita itulah yang itulah akhirnya jadi lebih tinggi. Akhirnya orang beramal karena itu. Itu berarti amalnya telah menjelma menjadi setan sebetulnya. Terus gimana? Ya kita harus, ketika kita beramal, kita harus menyadari bahwa kita itu sedang menghamba Allah. Kenapa kita sholat? Ya karena Allah menyuruh kita untuk sholat. Kenapa kepala kita taruh di bawah? Karena Allah menyuruh kita begitu. Kenapa kita puasa? Karena Allah menyuruh begitu. Jadi semata-mata karena Allah. Jadi kalau bukan karena Allah ya enggak gitu. Jadi Allah di situ. Maka memang kadang-kadang di situ kesadaran juga penting untuk terus ada. Makanya yang menarik itu Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu pernah di hadapan Hajar Aswad. Maka orang-orang kan menciumi Hajar Aswad. Beliau mau mencium enggak? Beliau mencium juga. Tapi sebelum mencium Hajar Aswad diceramai dulu. Ra'aitu annaka hajarun. Aku tahu kalau kamu itu batu. Tidak ada manfaatnya, juga tidak ada mudaratnya. Ya batu ya batu. Laula anni ru'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabiltuka. Kalau seandainya aku enggak pernah melihat Rasul menciummu, aku enggak sudi menciummu. Tapi gara-gara aku melihat Rasul menciummu, maka aku ikut menciummu. Bukan karena kamu, tapi karena kamu dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi apa? Kesadaran tentang Allah itu ada gitu. Kalau enggak, kita bisa terbegal oleh amal kita gitu. Itu yang penting untuk betul-betul dipahami. Kemudian tentang kaidah aulawiyat mungkin di lain waktu nggih, kayaknya terlalu lama ini nggih. Insyaallah di pertemuan yang akan datang semoga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah. Nanti kita bahas tentang kaidah aulawiyat, bagaimana mendahulukan hal-hal yang penting di antara yang penting itu. Nggih, barangkali ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.